Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Komunikasi tentang Pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Nur Maulidia Kasana dengan NIM 22. Yang kedua, Dewi Kurniasari dengan NIM 33. Yang ketiga, Dwi Andriani dengan NIM 38. Yang keempat, Amanda Sari dengan NIM 50. Yang kelima, Mikdad Zaki Noval Kamim dengan NIM 51. Yang keenam, Nadia Cahyaning Tias dengan NIM 65. Yang ketujuh, Hesti Haryadi dengan NIM 69. Dan yang terakhir, Ebi Amelia Haryati dengan NIM 70. Komunikasi tentang pekerjaan terbagi menjadi 4 poin materi. Yang pertama yaitu surat lamaran kerja, yang kedua resum, yang ketiga wawancara kerja, yang keempat kesimpulan. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas mengenai surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Nah, dalam penulisan surat lamaran kerja dapat menggunakan pendekatan AIDA. AIDA adalah singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Attention di sini memiliki arti perhatian. Nah, di sini sudah jelas bahwa ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan, tentunya kita harus mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Di sini ketika kita akan menulis sebuah lamaran pekerjaan, kita dapat menuliskan suatu hal yang dapat meyakinkan pihak perusahaan. Misal seperti kita menuliskan tentang skill dan keterampilan yang kita miliki, yang tentunya akan bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Lalu ada interest. Di sini pelamar harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan secara jelas bahwa pelamar telah memenuhi kualifikasi yang sedang dibutuhkan perusahaan tersebut saat ini. Selanjutnya ada desire. Pelamar di sini harus bisa menumbuhkan hasrat pembaca. Dengan kata lain, pelamar harus dapat membuat pembaca ini merasa penasaran untuk mengetahui lebih jauh dari tulisan yang telah pelamar tulis dalam surat tersebut. Dan yang terakhir ada action. Pelamar harus bisa memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan berkaitan dengan harapan dalam menulis surat tersebut. Nah, tentunya kita sebagai pelamar kerja berharap ada tindak lanjut dari pihak perusahaan setelah pihak perusahaan membaca surat lamaran kerja yang telah kita kirimkan. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang pertama, paragraf pembuka yang berisi rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, cuplikan berita. Yang kedua, paragraf pertengahan berisi pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Yang ketiga, paragraf penutup. Umumnya berisi suatu harapan, tindakan, atau action. Perlu diperhatikan dalam surat lamaran kerja, yaitu penulisan dengan kata yang sopan, sederhana, dan ringkas. Yang kedua, tidak mengandung nada belas kasihan. Yang ketiga, menyebutkan sumber info lowongan kerja. Yang keempat, mematuhi persyaratan yang telah ditentukan. Umumnya diminta melampirkan dokumen pendukung, yaitu berupa fotokopi KTP, ijazah terakhir, SKCK, pas foto, dan resum atau daftar riwayat hidup. 2. Resum adalah daftar dokumen berisi kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Persiapan menulis resum. Yang pertama, mencari informasi penting, analisis diri atau self-analysis, analisis karir atau karir analisis, analisis pekerjaan atau job analisis. Yang kedua, perencanaan resum, tujuan karir, informasi pribadi, referensi. Yang terakhir, pembuatan resum, menekankan pada kompatibilitas, kualifikasi diri, dan perspektif persyaratan kerja. Rencana pengorganisasian resum. Resum kombinasi antara kronologis dan fungsional. Resum kronologis didasarkan pada kronologisnya, dan yang terakhir resum fungsional didasarkan pada fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik.
Masalah dalam membuat resume. Yang pertama, resume dibuat terlalu panjang sehingga berkesan tidak tegas. Yang kedua, resume ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca. Yang ketiga, format penulisan kurang baik sehingga kurang memperhatikan tanda baca dan sebagainya. Yang keempat, memperhatikan kalimat sehingga kesalahan dalam penyusunan kalimat. Yang kelima, tujuan kurang jelas sehingga tidak menunjukkan secara tegas tujuan pekerjaan yang dihendaki. Yang keenam, terlalu berlebihan dan tidak jujur sehingga melebihkan kemampuan dan keterampilan dalam resume namun tidak bisa saat tes. 3. Wawancara kerja adalah salah satu cara yang sangat penting bagi suatu instansi perusahaan dalam menyeleksi jumlah pelamar pekerjaan. Tahapan wawancara pekerjaan. Wawancara kerja biasanya dilakukan beberapa tahapan, tergantung dari lembaga atau organisasi perusahaan yang membutuhkan. Berikut tahapan wawancara kerja, yaitu yang pertama, wawancara pendahuluan atau biasanya disebut dengan wawancara tahap awal. Pada tahap ini, wawancara yang dilakukan pada surat lamaran pekerjaan dan resume pada pelamar. 2. Wawancara seleksi. Pada umumnya memerlukan waktu lebih lama daripada pendahuluan, sebab pada tahap ini pelamar akan ditanya berbagai hal latar belakang yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja. Persiapan wawancara kerja. Sudah selayaknya bila mana harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena merupakan peluang emas untuk memasuki dunia kerja. Berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan saat menghadapi wawancara kerja. Yang pertama, datang lebih awal. 2. Siapkan dokumen yang diperlukan. 3. Berpakaian rapi dan sopan. 4. Tetaplah dengan wajar pada saat diwawancarai. 5. Perhatikan dan pahami setiap pertanyaan. 6. Bicara yang jelas dan tegas. 7. Bersikap jujur dan langsung. Hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara, yakni periksa peralatan yang tersedia, pelajari objektif dari wawancara, buat daftar pertanyaan teori 5W1H dan buatlah skala prioritas. Selama wawancara, yakni kita harus datang tepat waktu, buka sesi wawancara dengan cara yang tepat dan perhatikan kata kunci yang diucapkan narasumber. Dan setelah wawancara, yakni pastikan kebenaran data yang telah dicatat, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan akhiri wawancara dengan apresiasi yang baik. 4. Kesimpulan. Wawancara kerja sangat penting bagi perusahaan dalam menyeleksi pelamar pekerjaan, serta merupakan kesempatan emas bagi calon pelamar. Calon pelamar harus benar-benar mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam wawancara kerja. Setelah wawancara kerja berakhir, berikan ucapan terima kasih kepada para pewawancara. Hal ini perlu dilakukan sebagai penghargaan bagi pewawancara atas waktu yang telah mereka sediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.